Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Oke, kali ini saya akan berbagi video keempat dari 4 rangkaian video lainnya yang membahas mengenai cara membuat soal UTS atau UKK ujian kenaikan kelas dengan model Mookfold. Nah, pada part keempat ini saya akan berbagi mengenai teknik printingnya. Dari 3 video sebelumnya yang membahas cara membuat soal ini, saya harap kawan-kawan sudah punya hasilnya, sudah punya lembar yang akan kita print. Nah, dengan cara layout, kemudian struktur soalnya seperti apa, itu tidak bisa kita print dengan cara konvensional. Jadi untuk print dokumen dengan model Mookfold ini caranya juga khusus, disesuaikan dengan Mookfoldnya ini. Caranya itu bagaimana? Kita langsung saja ke TKP. Saya sudah menyiapkan contoh soal yang akan di-print. Oke, ini soal yang akan di-print. Wah, kok ada 4 lembar? Ingat, ini adalah teknik Mookfold. Jadi 4 lembar ini kita hanya membutuhkan 1 lembar kertas ukuran F4 saja. Kok bisa? Dibaca, makanya tonton dulu video sebelumnya sebelum masuk video ini. Nanti kan biar nggak missing link ya. Begitu. Oke bro, dibaca dulu, ditonton dulu ya bro ya. Kita langsung saja. Jadi ini adalah 4 halaman muka yang akan di-print dalam 1 lembar kertas ukuran F4. Bagaimana cara printnya? Untuk printnya sendiri kita tinggal pencet Ctrl V atau kita klik file kemudian pilih opsi untuk print, atau misalkan kalau sudah ada shortcutnya kita langsung print preview. Ini ada, kita Ctrl V saja ya. Ini adalah tampilan. Bagaimana sih untuk menyeting printernya agar siap? Pertama, kita klik printer properties. Oke. Pada dasarnya awalnya settingannya itu seperti ini. Untuk side print itu tidak terchecklist. Kita harus mengaktifkan ini terlebih dahulu. Pertama itu, kemudian yang kedua kita masuk ke setting. Nah, di dalam proses setting ini kita tidak menggunakan top long edge, kita juga tidak menggunakan right short edge, kita menggunakan left short edge. Begitu. Kenapa? Ya, karena kan bukunya kita buka dari kiri ke kanan, ya, bukan dari atas ke bawah, bukan juga dari kanan ke kiri. Untuk yang left ini untuk format buku apa namanya? Latin dari kiri ke kanan. Untuk yang top ini format buku yang membukanya itu atas bawah halamannya. Nah, kalau untuk yang right ini ya seperti bahasa Arab dari kanan ke kiri. Kali ini kita akan menggunakan yang ini, left. Oke, kita klik ini left, kemudian oke. Setelah selesai, setelah dipastikan ini terchecklist, kemudian settingnya sudah di-left, kita klik OK dan klik print. Ya. Nanti akan berproses. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa kita telah berhasil atau sedang memproses proses printing untuk dokumen dengan menggunakan teknik Mookfold. Jadi ada pop-up dari sistem printer yang memberitahukan bahwa ketika sudah beres memprint, kita harus membalik dokumen kemudian memasukkannya kembali. Cara membaliknya ada di sini. 1, 2, 3, ada 4 langkah yang harus kita tempuh gitu. Nah, yang perlu diperhatikan ketika memprint ini, jadi jangan terlebih dahulu mengklik resume sebelum kita memasukkan kertas yang sudah di print, sudah berisi lembar
sudah memasukkan kembali kertas tersebut untuk memproses printing lembar belakangnya. Setelah dipastikan semuanya sudah pada tempatnya, kita klik resume. Print pun berjalan kembali. Dan hasilnya sudah selesai. Nanti akan saya cantumkan gambarnya, insya Allah. Printernya sudah selesai. Setelah selesai kita tinggal lipat saja dan semuanya presisi, semuanya indah dipandang sesuai dengan harapan kita dengan model sport. Mungkin ada yang bertanya, wah kalau gitu ribet dong ketika kita harus memprint 10 jenis soal, maka kita harus membolak-balik 10 kali misalnya. Tidak juga, karena di dalam satu lembar kerja ini, satu dokumen ini, kita bisa isi bahkan ribuan jenis soal. Silahkan saja, hanya saja untuk satu soal misalkan dengan halaman, dengan 4 halaman, maka ketika kita beralih dari soal satu ke soal berikutnya itu harus ada selisih 4. Jadi misalkan ini untuk soal yang pertama itu soal untuk PKN. Untuk PKN itu dari halaman 1 sampai 4. Misalkan halaman 4-nya itu kosong, tidak ada. Ketika kita mulai untuk soal misalkan bahasa Indonesia, itu kita tidak bisa mengawalinya di halaman keempat. Bukan tidak bisa, tidak boleh, disesuaikan saja. Jadi kita mulainya di halaman kelima. Jadi setiap 4 halaman itu untuk satu lembar F4 gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami, agak-agak belibet tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya kita juga bisa memprint 10 soal sekaligus tanpa harus membolak-balik kertas di masing-masing soal. Jika itu ada di dalam satu lembar kerja, maka 10-annya itu bisa kita print secara sekaligus. Jadi nanti akan print halaman depannya terlebih dahulu semua. Setelah semuanya terprint, kita tinggal balik, kita tinggal masukkan lagi, kemudian kita resume proses printingnya, dan hasilnya akan tetap seperti book pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kawan-kawan bisa mendapatkan manfaat dari video yang sedang kawan-kawan tonton ini. Jangan lupa di like, di share, kemudian di subscribe channelnya, karena insya Allah akan ada banyak video lainnya yang tentunya akan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.